Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helza Moenfa dengan NIM 19065034 dengan jurusan Teknik Elektronika. Di sini adalah video saya tentang mempresentasikan administrasi sarana dan prasarana. Dimulai dari pengertian. Administrasi sarana dan prasarana adalah suatu proses kegiatan dalam mengatur, menata, dan mengorganisir secara sistematis dan berdaya guna semua sarana dan prasarana yang ada menurut fungsinya masing-masing dalam rangka menunjang tujuan secara efektif dan efisien. Perbedaan antara sarana dan prasarana. Sarana itu barang atau benda yang secara langsung menunjang atau digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan seperti meja, kapur, spidol, buku, maupun yang lainnya. Yang kedua, itu ada prasarana, yaitu barang atau benda yang secara tidak langsung dapat berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan. Ini seperti gedung, ruangan, WC, keperpustakaan, laboratorium, maupun yang lainnya. Baik, kita akan masuk kepada proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, itu ada analisis dan penyusunan rencana kebutuhan. Itu bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan administrasi yang baik harus diawali dengan perencanaan yang matang. Dilaksanakan itu untuk menghindari kesalahan maupun kegagalan yang tidak diinginkan pada masa depan nanti. Yang kedua, itu ada namanya pengadaan. Pengadaan ini segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Saya kasih contoh, itu seperti ada pengadaan tanah, kita bisa membelinya, menukarnya, ataupun menerima hibah. Seperti bangunan, itu ada kita dapat membelinya, membangunnya sendiri, maupun menukar dengan bangunan yang lain. Contoh yang lain juga ada pengadaan sarana pendidikan dalam alat pembelajaran, alat peraga, media pembelajaran. Ini juga bisa diberi oleh orang lain ataupun donatur, ataupun kita juga bisa buat sendiri media pembelajarannya gitu. Next, dengan pengadaan sarana pendidikan ini dapat didapatkan dari 4 cara. Yang pertama, itu pembelian dengan biaya pemerintah. Kedua, itu pembelian dengan biaya SPP. Yang ketiga, itu dengan bantuan dari BP3. Yang keempat, itu bantuan dari masyarakat sekitar. Maupun yang masyarakat luar yang ingin membantu tentang pengadaan sarana pendidikan. Yang ketiga, ini ada namanya penyimpanan. Penyimpanan yaitu menampung atau mewadahi hasil pengadaan barang-barang demi keamanannya, baik yang belum maupun yang sudah didistribusikan. Kegiatan ini meliputi seperti menerima barang, menyimpan barang, mendistribusikan barang. Next, itu ada namanya penyaluran. Penyaluran ini kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi yang lainnya. Kegiatan ini seperti ada menyusun alokasi, pengiriman barang, ataupun penyerahan barang. Next, itu ada namanya inventaris. Inventaris itu merupakan suatu kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Inventaris ini dilakukan untuk menyempurnakan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara maupun swasta. Next, selanjutnya itu ada pemeliharaan, yaitu kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut selalu dalam kondisi baik dan siap pakai, sehingga dapat digunakan dalam waktu jangka yang panjang. Ini nih bisa dimulai dari dengan berhati-hati menggunakannya, menjaganya, tidak mencoretnya, itu seperti buku ya. Gitu. Next, kita masuk kepada penghapusan. Penghapusan ini merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan
barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini fungsinya itu banyak sekali, tapi ada 3 yang saya jelaskan. Yang pertama itu mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian yang jauh lebih besar. Yang kedua itu meringankan beban kerja inventarisasi karena banyaknya barang-barang yang tinggal menyusut. Yang ketiga itu membebaskan barang-barang dari tanggung jawab dari satuan organisasi ataupun lembaga yang mengurusnya. Next, itu adanya pengawasan. Pengawasan ini mengawasi sarana dan prasarana agar sarana dan prasarana ini tidak dirusak oleh tangan-tangan yang jahil. Next, ini ada peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, guru berperan dalam proses analisis kebutuhan sehingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh guru dapat disediakan oleh sekolah. Jadi, ini dimulai dengan perencanaan tadi, sehingga dengan perencanaan, sekolah membelikan barang-barang yang dibutuhkan oleh guru. Sehingga pada saat guru membutuhkan barang tersebut, barang itu telah ada, dan guru tidak repot untuk mencari barang tersebut ke luar sekolah. Yang kedua, itu ada guru berperan dalam proses penyimpanan sarana dan pemeliharaannya. Guru juga berperan seperti dalam keperpustakaan. Guru juga berhak untuk menyimpan sarana tersebut dan memeliharanya dari tangan-tangan yang jahil yang ingin merusaknya. Yang ketiga, guru juga berperan dalam proses pengawasan. Pengawasan ini, guru mengawasi sarana dan prasarana seperti laboratorium. Saya ambil contoh ya. Guru juga mengawasi bagaimana alat laboratorium itu tidak rusak saat melakukan praktikum, contohnya. Selanjutnya itu ada pemeliharaan, memelihara sarana dan prasarana agar dapat digunakan secara baik dan dapat digunakan sampai masa depan dalam jangka waktu yang panjang. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.